Umat Hindu mengaturkan sesajen dibilang menyembah setan oleh oknum manusia hipokrit. Simak penjelasan Cahaya Dharma. Om Swastiastu. Semeton sahabat Cahaya Dharma dimanapun berada, sehat selalu dalam lila karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, Ida Sang Yang Widewasa, Tadastu Awigiramastu. Semeton sahabat Cahaya Dharma, dalam agama Hindu tidak lepas dari namanya acara ritual keagamaan. Salah satunya seperti yang semeton saksikan, salah satu umat Hindu, bahkan kerama umat Hindu mengaturkan Banten Pajagan ini tingginya sekitar 2,5 meter. Semeton sahabat Cahaya Dharma yang budiman, jadi di sini Cahaya Dharma akan berbagi wejangan Cahaya Dharma terkait tudingan para manusia hipokrit terkait agama Hindu melakukan ritual keagamaan, mengaturkan sesajen dalam konteks upacara budayanya dibilang menyembah setan. Jadi ini perlu kita kasih ulasan agar tidak ada multitafsir oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Sahabatku Cahaya Dharma yang budiman, marilah kita bersama kita memaknai filosofi di balik upacara budayanya. Semeton sahabat Cahaya Dharma, umat Hindu khususnya di Bali tentu sudah tidak asing lagi dengan namanya upacara budayanya seperti taur, mecaru, dan mesegeh atau segehan. Buta itu berasal dari suku kata bu yang berarti menjadi, ada, gelap, berbentuk, makhluk. Kemudian kata bu berkembang menjadi buta yang artinya telah dijadikan atau diwujudkan. Sedangkan kala berarti energi atau waktu. Jadi buta kala itu artinya energi yang timbul dan mengakibatkan kegelapan. Nah, secara filsafat agama, buta kala merupakan suatu kekuatan yang timbul sebagai akibat terjadinya kekuatan di alam semesta beserta isinya sehingga menimbulkan etos kerja. Semeton sahabatku Cahaya Dharma yang budiman, kekuatan inilah yang mengakibatkan terjadinya keharmonisan antara Buana Agung alam semesta dan Buana Alit alam manusia. Begitu juga sebaliknya dapat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan antara Buana Agung dan Buana Alit. Apabila unsur buta yang negatif lebih dominan, maka akan terjadi ketidakseimbangan di dunia ini. Ini yang perlu dipahami, dan konsep ini hanya ada di ajaran Sanatana Dharma. Maka dari itulah para leluhur mengajarkan kepada kita umat Hindu untuk menjaga keseimbangan ini dengan cara melakukan upacara budayanya. Jadi ini sangat penting. Fungsinya tak lain adalah sebagai sarana untuk menetralisir nyomyo semua kekuatan-kekuatan buta yang bersifat asuri sampat, sifat keburukan, sifat kegelapan, buta kala negatif yang telah bersemayam ke dalam Buana Agung dan juga ke dalam Buana Alit, sehingga dapat mencapai buta hita atau harmonis. Agar keseimbangan, keselarasan, dan keserasian Buana Agung dan Buana Alit dapat dipertahankan secara berkesinambungan. Jadi ketika umat Hindu melakukan upacara budayanya seperti taur, mecaru, dan mesegeh, tujuannya bukanlah menyembah setan. Bukan menyembah setan. Jadi ulasannya sudah Tiang jelaskan agar paham, terutama para manusia-manusia hipokrit. Nah, ketika kita mau mengupas lebih dalam tentang makna upacara budayanya, sejatinya semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan, baik yang berwujud maupun yang hanya berupa energi yang tidak berwujud.
dan memiliki tujuan penciptaannya pun pasti memiliki alasan, kegunaan, manfaat, dan tujuan kenapa diciptakan oleh Tuhan bagi keberlangsungan alam semesta ini. Perlu diketahui, para leluhur kita memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sangat luar biasa sehingga mampu mempraktekkan secara langsung ajaran Weda dan mewariskan kepada kita dalam bentuk upacara-upacara yang harus dilakukan bukan hanya sekedar teori-teori atau hafalan semata, tetapi langsung dalam tindakan nyata. Jadi banyak sekali generasi Astika Brahma yang multi tafsir juga terkait ritual yang ada dalam ajaran Sanatana Dharma. Jadi yang memperkuat agar Srada dan Bakti semeton dimanapun berada makin mantap dalam melakukan ritual keagamaan terkait upacara budayanya. Semeton sahabat Cahaya Dharma, tetapi sayang sekali kita sebagai generasi penerus tidak mampu memahami warisan leluhur yang adiluhung ini. Bahkan banyak yang mulai mengeluh, mengatakan terlalu ribet, capek karena banyak ada upacara-upacara, serta banyak menghabiskan uang, pemborosan, dan lebih memilih meninggalkan ajaran leluhurnya, mencari yang lebih praktis dan tidak ribet. Internal kita pun terjadi hal seperti ini, yang tidak ulas terkait itu. Tapi Tiang hanya memberikan pemahaman agar lebih mantap Srada dan Bakti kita. Nah, seandainya kita mau memperdalam lebih dalam lagi tentang makna dan tujuan upacara-upacara yang ada, pasti tidak ada kata ribet, capek, susah, boros, dan lain-lainnya. Nah, contoh upacara budayanya yang sederhana yaitu mesegah atau segahan yang dilakukan di masing-masing rumah tangga. Buta kala itu adalah energi kegelapan yang terakumulasi dari limbah atau kotoran yang dihasilkan oleh pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia dalam kurun waktu tertentu. Dari kemarahan, kedengkian, ketakutan, kecemasan, iri hati, nafsu, loba, dan lain-lainnya. Buta kala inilah yang menyerap energi kegelapan manusia. Semakin banyak energi negatif yang diserap, maka semakin besar pula kenegatifan yang bisa ditimbulkan, sehingga bisa menimbulkan kekacauan, gesekan, ketidakharmonisan antara alam semesta dan manusia itu sendiri, Buana Agung dan Buana Alit. Semeton sahabatku Cahaya Dharma yang budiman, kalau tidak ada buta kala, siapa yang akan menyerap energi-energi negatif yang ada di alam ini? Untuk itulah buta kala diciptakan, dan tugas kita sebagai manusia adalah membantu menetralisir energi kekuatan negatif tersebut supaya bisa tetap harmonis dan tidak bersinggungan dengan manusia. Inilah konsep keseimbangan. Jadi terkait ritual agama Hindu, budayanya yang syarat dengan korban-korban suci yang menggunakan daging, bahkan dengan simbol-simbol, itu adalah bernilai tatwa keagamaan yang perlu kita pahami. Jadi karena banyaknya juga yang menganggap umat Hindu itu menyembah setan. Nah, maka dari itu pemahaman ini menepis terkait tudingan-tudingan para oknum hipokrit. Jadi ajaran agung dan luhur ajaran Weda yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita terdahulu, yang dilakukan dengan menggunakan simbol-simbol dalam setiap upacaranya, yang sejatinya jika kita kupas sampai bagian terdalam, maka kita akan menemukan makna yang sesungguhnya. Semeton sahabatku Cahaya Dharma yang budiman, semoga wejangan Cahaya Dharma terkait makna filosofi dari upacara budayanya ini bermanfaat bagi semeton dan makin mantap Srada dan Bakti kita dalam upacara-upacara ritual keagamaan. Dan Tiang aturkan terima kasih atas atensi para sahabat dimanapun berada, dan Tiang waliang untuk para mo santi. Om Santi, 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 Om.